Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ali Fahri dari kelas 10 TJKT2 SMKN 1 Kemang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang remote access. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu kita bakal mengenal yaitu remote access. Apa sih itu remote access? Terus nanti saya bakal ngejelasin protokol-protokol remote access. Ada dua ya teman-teman. Nanti saya akan menjelaskan. Lalu kita bakal ngekonfigurasi menggunakan telnet atau SSH. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan remote access. Apa sih remote access itu? Nah, jadi remote access adalah suatu kemampuan untuk bisa mengakses perangkat dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di depan perangkat tersebut. Jadi, simpelnya remote access ini eh, jadi kita tuh bisa ngekonfig suatu perangkat dari jarak jauh. Misalkan kita mau ngekonfig switch, tapi switchnya ada di lantai 1, kita ada di lantai 2. Nah, kita nggak perlu ke lantai 1. Ya udah kita ngekonfignya dari lantai 2 aja. Nah, itu yang dinamakan remote access. Ini tuh remote access tuh biasanya ngegunain yang namanya IP public. Nah, di sini ada jenis akses protokol. Jenis-jenis remote access protokolnya. Itu ada telnet sama SSH. Nah, kalau telnet ini dia pakai port yang namanya TCP port 23. Kalau SSH ini pakainya TCP port 22. Nah, telnet ini tidak aman. Kenapa nggak aman? Karena dia ini pakainya plain text. Apa itu? Jadi kalau misalkan ada yang ngebobol, nanti yang ngebobol itu bisa langsung lihat password si ini remote access kita. Kalau pakai protokol yang namanya telnet. Nah, kalau SSH itu beda. Dia lebih aman karena dia ini terenkripsi. Apa maksudnya? Jadi kalau ada yang ngebobol sistemnya itu nanti eh, nggak bisa langsung ngelihat passwordnya gitu aja karena passwordnya udah terenkripsi kalau pakai protokol yang namanya SSH. Jadi SSH ini lebih aman. Jadi yang cuman bisa ngelihat passwordnya itu ya sistem itu sendiri sama ya kita yang ngebuat passwordnya. Itu dia remote access sama jenis-jenisnya. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan ngekonfigurasi yang namanya SSH. Kita bakal bikin cara remote access. Ini saya udah menyiapkan satu router, satu switch, 2 PC, dan satu laptop ini buat ngekonfigurasi dari sini kita. Kita bakal ngekonfig routernya lewat kabel konsol. Ya, ini udah saya sambungin ke router, sekarang kita masuk ke laptop. Ya teman-teman, ini router sama PC-nya jangan lupa dikasih IP ya. Kayak kita di sini bakal ke terminal. Oke. Ini kita enter, lalu kita enable routernya. Lalu di sini kita bakalan config terminal. Lalu kita bakal ganti dulu nama routernya ya. Kita hostname dulu jadi Alip. Nah, ini berubah ya dari router ke Alip. Lalu kita bakal bikin username buat telnetnya nanti buat remote access, yaitu username-nya admin. Lalu jangan lupa dikasih passwordnya 123 aja. Lalu di sini kita bakal enable secret. Ini password buat routernya ya. Enable secret 1234. Oke, lalu di sini kita bakal IP domain, bikin IP domain name dulu. Ini kita bikin namanya sitnet aja. Nah, lalu di sini kita bakal line FIY. Nah, 04. Nah, ini tuh apa? Jadi ini tuh kayak berapa perangkat yang bisa nge-remote di router ini. 04 ini maksudnya 4 kah berarti? Bukan. Dihitungnya ini dari angka 0. Jadi
0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 perangkat yang bisa ngeremote si router ini. Kita enter. Udah batuk. Tuh, sini kita ke bakal transport input, kita masukin ya SSH. Karena kita di sini maunya SSH bukan telnet ya, jadi kita masukin SSH ya. Kita enter aja. Nah, di sini kita bakalan login lokal. Login lokal. Login lokal ini fungsinya apa? Jadi kalau ada yang mau nge-remote ya dia harus pakai protokol SSH. Nggak bisa pakai protokol telnet. Nah, di sini kita bakalan exit. Lalu di sini kita bakalan crypto key generate RSA. Nah, ini fungsinya apa nanti ya? Jadi ini tuh kayak buat nge-enkripsi passwordnya gitu. Buat nge-enkripsi sistemnya biar lebih aman. Biar aman. Nah, ini kita pilih. Kalau ditanya gini, how many bits in the modulus? Nih, kita bakal milih berapa bit sih yang mau kita pakai misalkan. Ini tuh kelipatan dari 512 ya bisanya. Jadi kita bisa pakai 1024, kelipatan 1024 berapa yaitu 2048. Kelipatan 2048 itu 4096. Nah, ini yang bisa kita pakai. Bener kan ya? Oh iya deh. Nah, di sini apa sih bitnya itu fungsinya? Jadi semakin banyak bitnya, ya datanya ini passwordnya semakin aman lah, semakin terenkripsi. Tapi semakin banyak juga semakin berat. Jadi kita pakai yang biasa aja yaitu 1024. Enter. Nah, ini udah ya generating 1024 bit RSA case. Case will be not exportable. Oke, berarti ini kalau kayak gini berarti udah ya. Ini kita bakal keluar aja. Nah, oke, habis ini kita bakalan masuk ke PC 0. Lalu ini telnet atau SSH client. Ini udah pilih SSH, lalu di sini masukin IP-nya 192.168. IP si routernya itu ya. Username-nya tadi admin connect. Nah, ini bakal ditanya passwordnya tadi 123. Lalu kita bakal enable. Nah, ini bakal ditanya lagi nih password routernya. Tadi kan password apa? Remote access. Sekarang password ini routernya. Jadi kita masukin 1234 ya. Oh iya benar. Nah, udah sih ini kita udah bisa tuh ya. Kita udah bisa nge-remote akses si router lewat PC 0 ini. Oke teman-teman, gitu ya caranya ngekonfigurasi yang namanya SSH. Kalau telnet juga sama kok kayak gitu, nggak beda jauh. Cuman diganti tadi aja tuh yang SSH-nya tuh jadi telnet. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu aja ya presentasi dari saya. Tadi saya udah ngejelasin apa itu remote access sama protokol-protokolnya, sama saya juga tadi udah ngekonfig yang namanya remote access menggunakan protokol SSH. Ya, udah segitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau jika ada salah kata pada video ini atau kata yang mungkin sulit dimengerti bagi teman-teman, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.